Nah ini disalahpahamin ya, mudah-mudahan Mas Ari Untung ikut menyimak ya. Izin KSA Saudi Arabia hanya kebijakan manusia. Ini beliau mau menghibur jamaah, dan semua pihak sudah berusaha maksimal. Tetap Engkaulah Rabb kami, segala penentu kebijakan. Kerinduan hati kami pasti terdengar. Jikapun sudah tidak ada izin sama sekali untuk kami menemuimu di Baitullah, minimal izinkan kami menemuimu nanti di jannah ya Rabb. Aduh, sedih sebenarnya ini ya. Jadi kan ini isi hatinya saya sedih ya. Coba baca ya, kita baca ya. Kerinduan hati kami pasti terdengar. Jikapun sudah tidak ada izin sama sekali untuk menemuimu di Baitullah, minimal, coba bayang, minimal. Padahal itu bukan minimal ya, itu maksimal sebenarnya ya. Izinkan kami menemuimu nanti di jannah ya Rob ya. Saking nggak bisanya pergi haji, jadi kalau keburu dijemput maut, artinya nggak ketemu dengan rumah Allah, tapi bertemu dengan Allah, begitu maksudnya Mas Ari Untung. Amin katanya. Semoga yang membaca disegerakan ke Baitullah ya. Jadi ini supaya tidak menjadi kesalahpahaman, dia berharap disegerakan, termasuk yang tertunda keberangkatannya. Karena tadi sore kita sudah sama-sama tahu bahwa yang tertunda berangkat, yang mau mengambil uangnya ya, itu ada dari Lampung. Nanti kita baca ya, yang dari Lampung, dari beberapa daerah, mereka khawatir terhadap uangnya dan kemudian mereka mengambil uangnya, dan dari pemerintah sendiri itu memastikan bahwa memang bisa diambil uangnya dan tidak kehilangan haknya gitu. Nah ini kita coba kita lihat lagi ya, udah banyak yang bergabung ya, kita lihat lagi beberapa berita. Jadi apa komentarnya, karena ada surat ya kan, kemarin ada surat, dan apa komentarnya dari Ketua DPR ini baru ya, Ketua DPR Puan Maharani. Kita lihat ya dari konten di Sabtu 5 Juni pukul 8 ya. Sebetulnya udah dari tadi pagi tapi saya nggak sempat ngeliat ya. Ketua DPR sebentar, banyak ininya ya, banyak iklannya. Oke. Wow, kembali lagi ke iklannya. Oke, saya baca ini aja deh. Ketua DPR Puan Maharani memahami langkah pemerintah, ini yang saya baca ya. Memahami langkah pemerintah yang meniadakan pemberangkatan jemaah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021. Kondisi pandemi virus corona COVID-19 disebut menjadi pertimbangan pemerintah tak memberangkatkan jemaah haji tahun ini. Puan berharap pemerintah dapat terus menjalin komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi. Setuju, Mbak Puan? Jadi kita mendorong Mbak Puan itu, Mbak apa Ibu ya? Ibu Puan mendorong agar pemerintah, karena kan posisi DPR itu kan sebetulnya menjadi partner bagi pemerintah ya, eksekutif, kalau ini kan legislatif. Nah jadi sebagai ketua DPR dia harus dan berhak mengingatkan pemerintah untuk memberangkatkan jamaah haji tahun ini. Puan berharap pemerintah dapat terus menjalin komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi. Sebagaimana yang tadi kita bicarakan, ada sesuatu, kenapa kita nggak dibukain pintu untuk bahkan ke airport aja, nggak boleh. Tolong teman-teman pahamin hal ini, karena hal ini bukan saya sok pinter. Ya, ada yang suka mengatakan, bukan kita semuanya mau belajar. Jadi bulan Februari itu 20 negara tidak bisa masuk ke Saudi Arabia. Tentu karena pandemi dan lain sebagainya. Tapi beberapa waktu baru saja, ya sekitar 1,5 bulan lalu mungkin, saya koreksi kalau saya salah, sudah 11 itu boleh masuk. Tinggal 9 ya, 9 negara nggak bisa. Jadi ke airport aja, maksudnya masuk lewat airport aja ditolak. Nggak diizinin masuk. 9 itu termasuk Indonesia. Nah gitu. Nah sedang Malaysia itu pergi menemui putranya Raja Salman. Nah kemudian makanya Malaysia mendapatkan 10.000. Itu sebabnya Ibu Puan Maharani mengatakan, ya Puan berharap pemerintah dapat terus menjalin komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi dalam kaitan itu. Kan gitu.
Ya Ibu Puan, ya benar. Kami berharap pemerintah Indonesia dapat berkomunikasi efektif sehingga pemerintah Arab Saudi memberi kenaikan jumlah kuota jamaah dari Indonesia bila ibadah haji sudah bisa berjalan normal. Ya ini, jadi omongan kuota ini masih nanti karena belum ada. Seperti surat dari Duta Besar, kami sama sekali belum bicara, bukan hanya kepada Indonesia tapi kepada seluruh negara kami belum bicara, gitu kan katanya surat itu, sebagai klarifikasi dari pernyataan Menteri Agama bahwa dibatalkan ya. Jadi dan akhirnya pihak Saudi mengatakan ya kami menghargai kalau pihak Indonesia memang tidak memberangkatkan, padahal mereka memang belum berbicara apa-apa. Itu yang saya dengar dari para pemberangkat ibadah haji ya, perusahaan-perusahaan pemberangkat ibadah haji. Selain itu, Puan juga meminta pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada jamaah haji yang gagal berangkat. Jamaah haji yang batal berangkat tahun ini dapat menarik uang pelunasannya. Ini yang tadi ya, jamaah haji yang menarik pelunasan biaya pelaksanaan ibadah haji tetap akan mendapatkan prioritas pada ibadah haji tahun 2023. Skema penarikan dana pelunasan BP juga harus mudah dan jelas. Jadi Ibu Puan ini mendorong betul agar jamaah haji ini diperhatikan ya gitu. Pemerintah harus tetap melayani para calon jemaah haji yang batal berangkat. Pastikan pelayanannya baik, mekanismenya jelas jika calon jemaah meminta dananya dikembalikan. Terang Puan. Jadi kepada kerabat semuanya yang memang merasa khawatir, itu udah dijamin ya, dijaminnya maksudnya udah didorong oleh Ibu Puan. Jadi Ibu Puan sendiri sebagai counter dari pemerintah, beliau mengatakan harus baik loh pada mereka yang mau mengambil uangnya, jangan dipersulit, jangan lama, jangan susah, namanya orang punya uang khawatir ya. Kualitas penyelenggaraan haji di Indonesia juga perlu terus diperbaiki sehingga pada pelaksanaan haji berikutnya dapat dilakukan dengan lebih baik. Nah, juga baca isi surat Kedubes Arab Saudi ke Puan Maharani soal ibadah haji. Itu tadi kita sudah sempat bacakan. Tapi ini ada data. Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH, ada 196.865 jamaah haji reguler yang sudah melakukan pelunasan pada tahun 2020. Dari pelunasan tersebut terdapat dana sebesar 7,5 triliun. Sementara itu untuk jemaah haji khusus ya, jadi ada jemaah haji reguler. Reguler itu yang lebih murah, katakan begitu ya. Jemaah haji dengan fasilitas yang sederhana atau standar ya. Jumlahnya hampir 200.000, 196.865. 200.000 jamaah kurang 3.145 ya. Jadi kurang 3.145 orang lagi itu sudah jadi 200.000 ya jumlahnya. Sementara itu untuk jamaah haji khusus itu yang katakanlah yang lebih mahal ya, itu tercatat sebanyak 15.084 jamaah telah melakukan pelunasan. Total terdapat dana setoran awal dan setoran lunas sebesar 120,6 juta dolar US. Nah, itu ditulis oleh newssetup.kontan.co.id. Nah, nanti kita akan lihat ada perinciannya yang lebih lagi ya. Perinciannya lebih lagi ada di sini juga. Kita kan ini mau belajar ya, kita sama-sama kita baca berita-berita ini ya. Agar kita mendapatkan ilmu ya. Saya juga sambil belajar tentu saja. Nah, ini berbeda dengan Puan, kita melihat ya, Bu Puan tadi sangat positif ya, Bu Puan ya, betul-betul menempatkan diri beliau, mendorong pemerintah untuk memanjakan atau memberikan haknya bagi jamaah haji yang mau mengambil uangnya ya agar lunas. Nah, sedangkan ini ada Wakil Ketua DPR ya, ini yang juga ikut menemui kalau nggak salah ya, di surat juga disebut namanya. Wakil Ketua DPR mengatakan Dubes Arab Saudi tak perlu lebay di keuangan news ya. Kita lihat keuangannews.id ya. Ternyata berjarak ya. Sebentar. Ini dia Pak Dasko ya. Ini Sufi Dasko ya.
Kita baca ya beritanya karena menarik. Beliau berbeda pendapat ya, dengan sedikit berbeda tanggapannya, bukan berbeda pendapat tapi berbeda dengan Bu Puan ya. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, H.E. Isam bin Ahmed Abid Al-Taqafi tidak perlu berlebihan dalam menanggapi polemik pembatalan pemberangkatan jamaah haji Indonesia. Saya meminta kepada Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, H.E. Isam bin Ahmed Abid Al-Taqafi untuk tidak merespon secara berlebihan terkait polemik ini. Pembatalan pemberangkatan haji maksudnya, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dalam pernyataan kepada suaranasional.com hari Jumat 4 Juni. Ya, hari ini sudah hari Sabtu ya, Sabtu malam pukul 9. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasko meminta Isam memastikan dan menyampaikan informasi resmi kepada pemerintah Indonesia terkait dengan keputusan Kerajaan Arab Saudi dalam hal pelaksanaan ibadah haji tahun ini di tengah pandemi COVID-19. Selaku pimpinan DPR, Dasko mengatakan telah berkomunikasi dengan banyak pihak termasuk dengan otoritas, sebagaimana yang disebut dalam surat Dubes Arab Saudi Isam terkait dengan perkembangan kuota haji. Sampai dengan tanggal 28 Mei 2021 adalah batas permintaan pemerintah Indonesia untuk diberikan informasi dari Kerajaan Saudi tentang kuota haji untuk Indonesia. Belum ada kepastian. Di sisi lain, pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan banyak hal, baik itu vaksinasi, persiapan catering bagi calon jamaah haji, pesawat, pemondokan, dan lain sebagainya, hanya dengan jangka waktu 1,5 bulan karena telah lewat dari batas waktu yang diminta pemerintah Indonesia, yaitu tanggal 28 Mei 2021, papar Dasko. Ia mengapresiasi keputusan dari Menteri Agama Republik Indonesia yang mengambil keputusan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji asal Indonesia. Di samping karena belum adanya informasi resmi dari pemerintah Arab Saudi, juga secara tenggat waktu tidak memungkinkan bagi Indonesia untuk memberangkatkan jamaah haji pungkasnya. Jadi ini pendapat dari Wakil Ketua DPR ya. Kita melihat ya dari satu persatu komentar atau tanggapan ya. Ada juga ya, kita baca lagi dari tribunnews.com ya. Nanti kita kembali kita lihat ya seperti beberapa data. Tapi kita lihat ini ada haji 2021 batal. Fahri Hamzah minta pemerintah pikirkan nasib jamaah. Mardani Alisera masih ada waktu. Tribunnews.com ya. Saya jadikan ini sebagai judul ya. Tadi di atas ya, saya beri judul dari pendapat-pendapat itu, termasuk pendapat Pak Fahri Hamzah dan Pak Mardani Alisera ya. Ya, kita lihat ini adalah foto dari Menteri Agama saat mengumumkan ya. Ya, ini kejadiannya tanggal 3 kalau nggak salah. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memberikan keterangan pers terkait penyelenggaraan ibadah haji di Gedung Kementerian Agama Jakarta. Ya, 3 Juni tahun 2021. Ya, ini 3 Juni tahun 2021 baru berapa? 2 hari lalu ya. 2 hari lalu. Oke. Kita baca ya beritanya tribunnews.com. Pemerintah melalui Kementerian Agama, Kemenak, secara resmi membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 ini. Pembatalan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan jamaah haji di tengah pandemi COVID-19. Hal itu diumumkan langsung oleh Menteri Agama, Menak Yakut Khalil Qomas. Pemerintah menetapkan pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 2021 bagi WNI yang menggunakan kuota haji Indonesia dan lainnya. Ucap Menteri Agama diberitakan Tribun News sebelumnya, Kamis 3 Juni. Menteri Agama Yakut mengatakan pemerintah bertanggung jawab melindungi jemaah sebagai warga negara Indonesia dalam upaya penanggulangan penyebaran virus COVID-19. Kesehatan dan keselamatan ibadah hari terancam oleh COVID-19 beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara belahan dunia termasuk Indonesia dan
Arab Saudi. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi WNI di dalam dan di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Sebentar ya, ada tadi, wah saya nggak bisa ngelihat ya. Di antaranya mantan wakil ketua. Nah, keputusan pemerintah membatalkan haji ini menuai kritik dari sejumlah tokoh politik. Di antaranya mantan wakil ketua DPR Fahri Hamzah hingga politisi Partai Keadilan Sejahtera. Ya, kita baca halaman selanjutnya. Yang pertama dari Pak Fahri Hamzah, ya. Mantan wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah memberi komentarnya atas keputusan pemerintah membatalkan haji di tahun ini. Melalui akun Twitternya, Fahri Hamzah mengatakan pemerintah perlu memikirkan nasib jemaah haji yang dibatalkan berangkat. Apalagi dengan beberapa jemaah haji yang sudah lama menabung dana ibadah itu dan berusia tak muda lagi. Pemerintah harus memikirkan nasib jamaah calon haji Indonesia, terutama yang telah menabung berpuluh tahun dan usianya semakin renta. Ya, cari jalan haji, tagarnya cari jalan haji 2021, tulisnya tanggal 4 Juni. Oke, kerabat semuanya. Kementerian Agama mengatakan belum ada negara yang dapat kuota haji dari Arab Saudi. Baik. Ya, kita nggak tahu beritanya dari Pak Mardani di mana ya, saya nggak menemukan. Tapi nomor 1 harusnya ada nomor 2 ya. Tapi kelihatannya Pak Mardani mengatakan masih ada waktu ya, masih ada waktu untuk mengupayakan seperti itu. Kelihatannya begitu ya. Kemudian kawan-kawan kerabat semuanya, kita lihat ada beberapa berita yang lain sebenarnya. Ya, bukan hanya soal haji. Misalnya soal, bentar ya. Saya tadi janji apa? Kita janji oh iya ya, saya belum mengupdate yang terbaru ya untuk kita nonton lusa malam, Selasa malam jam 7 malam. Jangan lupa untuk nonton secangkir opini ya. Secangkir opini. Nah, sabar ya. Ini ya, tadi kita juga saya tadi sempat mendengar pembicaraan Bang Natalius Pigai diundang juga untuk datang di secangkir opini ya. Tapi beliau ternyata enggak. Tapi emang beliau menggugat ke Mahkamah Agung karena beliau berdiri sebagai seorang pembela hak asasi manusia. Nah, ini ada yang paling tadi belum sempat saya bacakan secara tadi udah ada satu ya. 7 tahapan 9 hari penarikan dana haji nasional koran.tempo.co ya. Kita lihat 7 tahapan. Tadi sempat lihat gambarnya ya. Tapi yang ini adalah 7 tahapan 9 hari ya. 7 tahapan 9 hari. Oh. Minta baca puisi. Waduh, puisinya puisi apa ya? Calon haji yang berangkat. Ini edisi 5 Juni 2021 ya. Ini bukan Ka'bah yang benar ya. Ini Ka'bah-Ka'bahan ya. Iya, kalau Ka'bah lebih besar. Tapi ini lagi melakukan manasik haji nih pasti. Ya, betul. Nah, kita baca ya. Ini penting nih. Karena apa? Kementerian Agama memberikan kompensasi kepada para calon haji yang gagal berangkat tahun ini. Calon haji yang batal berangkat dapat menarik kembali setoran pelunasan dana haji. Proses berlangsung dalam 7 tahap selama 9 hari ya. Kita baca sama-sama ya, sabar bacanya ya, sabar. Baru jam 9 ya. Pemerintah mengumumkan pembatalan keberangkatan jamaah calon haji tahun ini sama seperti tahun lalu. Salah satu pertimbangannya adalah pandemi COVID-19 yang belum berakhir.
calon haji yang batal berangkat dapat menarik kembali setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah hajinya yang telah dibayarkan. Pemerintah memastikan mereka tidak kehilangan status sebagai anggota jemaah calon haji yang akan berangkat ya tahun depan. Berikut 7 tahapan. Ya, ini 7 tahapan ya, ini yang paling penting sebenarnya. Sabar ya. 7 tahapan. Mana tahapannya? Ada berita Garuda, ada berita, kita nggak sempat ya membaca berita-berita itu. Oke. Beritanya belum ketemu. Yang tadi. Ini detailnya kayaknya ya. Sabar ya. Iya, 7 tahap. Mana nih? Oh, bukan ke sini. Nanti coba kita lihat ya. 7 tahapannya. Kok nggak kelihatan?